Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batu Sangka ke Tanjung Alam, dari Tanjung Alam ke Bukit Tinggi, sia ibu nindak mengawe salam, ambo doakan suaminya babini cintai. Kamu balara bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja membeli katun dipakai di hari raya. Saya tak lagi memulai ceramah dengan pantun karena telah dihabiskan oleh pembawa acara. Bapak-bapak, ibu-ibu, bersyukur kita kepada Allah dengan membaca tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati pengurus Masjid Al-Hijrah, mulai dari ketua umum sampai seluruh jajarannya, seterusnya ibu-ibu majelis taklim, mulai dari pengurus inti sampai seluruh anggota, kemudian ustadz dan ustazah, guru mengaji, guru TPQ yang mendidik anak-anak kita di Masjid Al-Hijrah ini. Guru-guru kami, banyak dosen-dosen kami yang tinggal di komplek ini, dan juga beberapa hadir malam ini yang kita muliakan. Seterusnya kepada anak-anak kami, remaja, pemuda, pemudi, santriwan, santriwati TPQ yang hadir pada malam ini. Khusus kepada anak-anak Ustaz, bisa nggak yang laki-laki maju ke muka sekete? Ada dua saplai jadi. Jangan dengar, maju ke muka sampai risiko jadi ya. Maju. Sia yang kanan budono menyimak ceramah Ustaz elok-elok. Beko Ustaz tagih pertanyaan. Kok yo lain mendangar elok-elok pasti bisa menjawab. Sebab pertanyaannya tentang isi ceramah. Kalau batu jawaban kalian, Ustaz tagih hadiah. Lainnya kalian dapat hadiah. Dan keluar masuk kata tadi dulu tanam dulu. Kok tasasa mana KWC? Silakan keluar tapi surang-surang, jangan sekali banyak. Anak-anak yang putih waktu itu dua elok-elok. Walaupun dari siku jilbab kalian sedang nampak, ceramah Ustaz tetap didengar. Beko ada pertanyaan. Bapak tambah dulu kalian balik tonggak. Takut kalian jadi Ustaz. Sarada Ustaz kecil bini Ustaz takut itu kalian. Geser ke tangga mana? Geser ke tangga. Tadi yang mengaji pertama acara tadi itu Yusufana pada C. Yusufana pada C ayat yang dibaca dengan irama yang mantap. Siapa tadi itu? Mana yang mengaji tadi kemarin itu? Yang mengaji tadi yang baca Al-Quran kemarin tak? Ketek tapi ketek cabai rawit pati irama yang bau. Siapa nama Ustaz Tolong? Azizi. Azizi di mana Azizi sekolah? SD 52 Kuranti di Jalan Manggis. Di mana daerah? Pada daerah mana itu?
luar biasa. Kuyo saya capek lokal TPA di Sudan capek banget. Ya. Alun Sudan lokal TPA itu lah serancang lagi. Aku lebih suka kalau lah Sudan lokal TPA itu, TPK itu, lah semakin rutin mengaji di situ, itu lebih banyak dan lebih hebat daripada Zizi itu. Dan Zizi itu sendiri pasti akan tambah hebat. Ustaz doakan Zizi menjadi qari'ah bila perlu sampai kualitas derajat internasional. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Haji hadiah. Jadi cari barang nilainya nah. Kalau nilainya tidak bangga, tapi Ustaz senang mencari anak-anak berprestasi, anak-anak pintar, anak-anak cerdas tuh. Kuah dia dari Ustaz. Alhamdulillah. Abang lagi nak bekerja. Awalnya bekerja, silakan duduk di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Malam ini kita peringatan Maulid Nabi. Tadilah disampaikan oleh Pak Pengurus, semula rencananya nak kini acara jauh beberapa hari sebelumnya. Tapi bak kecil orang meninggal, namanya kok indah dapet sakada padi sakamala dalam parahu, indah dapet sakada adi karena Allah nan balaku. Rencana yang diundang tu Ustaz Zulherwin dari Pariaman yang ceramahnya viral di YouTube, ya, yang agak kare isi ceramah itu. Kamu acuh itu mencelit dan mendengar ceramah beliau lewat YouTube. Kok inyo dan kamari malam kini, mungkin banyak puncak kadang itu dan tersinggung ya. Tapi takdir Allah berkata lain, nan datang, nan diundang, nan bisa hadir hanya Allah, yaitu Ustaz Al-Qadiyah. Jadi kok jo Ustaz Zulherwin, mungkin bapak ibu ibaratnya makan sama randang jodendeng. De ambo mulai coba dapannya berubah. Ini apa? Alhamdulillah rabbil alamin. Baiklah. Maulid Nabi. Ibu dan bapak-bapak, peringatan Maulid Nabi kata Profesor Dr. Ali Mustafa
bulan kelahiran Nabi. Ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, ada tanggal 10, ada tanggal 11, ada tanggal 12. Kalau kita di Indonesia Bapak umumnya memakai pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal itu oleh Malik Al-Muzaffar, para ahli sejarah yang pandai berpidato, diutus ke berbagai tempat-tempat ibadah, disuruh menceritakan sejarah kelahiran Nabi supaya bangkit semangat umat untuk mengamalkan ajaran Islam. Tradisi itu berkembang dari Irak sampai ke Iran sampai ke Arab Saudi. Bahkan ketika ulama dari Indonesia, ulama Nusantara menuntut ilmu di Makkah, tradisi itu masih ditemui, bahkan dibawa ke Indonesia. Dari Makkah sampai ke Indonesia, dari Indonesia sampai ke Sumatera, dari Sumatera sampai ke Sumatera Barat, dari Sumatera Barat sampai ke Kota Padang, dari Kota Padang sampai ke Kecamatan Kuranji, sampai ke Kelurahan Koronggadang, sampai ke Komplek Bumi Lestari. Itu secara singkat Maulid Nabi. Biasanya isi acara Maulid Nabi itu, kalau dahulu Bapak Ibu di surau-surau, termasuk surau Abo, surau Pinang, kini namanya Masjid Al-Hijrah Pulau, di belakang kantor lurah Gunung Sariat, daki jembatan Gua itu lah. Itu surau Abo situ dulu. Dulu namanya itu surau Pinang. Daki surau Pinang itu ada surau Batu. Kalau nanti bulan Maulid, Sanjo Bapak sudah sembahyang Isya, diundang penceramah, mendengar ceramah loh. Sudah mendengar ceramah, beko makan. Situ ada makan ini. Sudah makan loh, mendengar zikir syarafal anam. Bahasa lain, kadang-kadang salawat bulan deh, kadang-kadang zikir syarafal anam. Itu sampai pagi itu Pak. Sampai jam 4 subuh, menjelang subuh itu beko kira-kira sajam sebelum subuh atau dibaca barzanji, syair-syair tentang kelahiran Nabi sampai masuk waktu subuh. Sudah supaya subuh baru selesai acara itu. Pulang acara itu kawan ada sasek dawet Pak. Dan kalau nantakana dia makan nasi deh. Pulang dari bang tadi latih dia pulang dari Surabaya, pulang Maulid nasi, sawananya Maulid Nabi. Apapun bentuk acara Bapak, selama isinya dakwah, selama isinya amar ma'ruf nahi munkar, maka acara peringatan Maulid seperti ini harus tetap dipertahankan. Aku yakin Bapak Ibu, kalau tidak ada peringatan Maulid, indah asalami kowa kembali yo to yo. Ya. Kini alhamdulillah lahir raminya datang, saking raminya melimpah sampai ke tapi. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana? Jadi peringatan Maulid pertama kali memang tidak ada
Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah perayaan Maulid itu yang pertama membangkitkan semangat untuk mengobarkan syiar Islam. Perangan itu kalian mau ngerti-ngerti. Nah, coba Ustaz uji dulu. Masuk pertanyaan Ustaz ke kalian. Bisa kalian berkalian. Siapa ketua panitia pelaksana Maulid Nabi yang pertama kali ini? Nak kamu orang yang melaksanakannya, inisiatornya siapa? Malik Al-Muzaffar. Iku anak sebelum 28 untuk murid aku. Sana bawa Abdullah Tizaki, Pak. Abdullah Tizaki. Bantu calon ketosif nak malum tak dia. Kira apa sih dia? Ambo kalau bagi dia anak-anak, kau sana nanti ambo bapak ini. Sana jo mau bawa bikin gede, wah. Dua-dua. Kalau tidak ada panggil banyak bahasa lo. Alhamdulillah. Nang bedono apa ya bapak itu masuk suwo keluar kanan. Apa? Masuk suwo keluar kanan. Kalau masuk suwo keluar kida, itu lagi masuk. Masuk suwo keluar kida, lain masuk. Nang bedo masuk suwo keluar kanan, balik lantung beliau. Nggak masuk sekitar. Ka'anna fi udunaihi waqara. Seakan-akan di kedua lubang telinganya ada sumpah. Nauzubillah. Tapi anak-anak awak alhamdulillah hari ini memperhatikan dengan tenang saja dulu. Ibu cerita. Dia tahu kawannya dapat hadiah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Ini hikmah nomor 1 perayaan Maulid Nabi, membangkitkan semangat mengobarkan syiar Islam. Nomor 1. Yang kedua, Bapak Ibu, tujuan perayaan Maulid supaya kita mengenal, mencintai dan menyayangi Rasulullah. Kalau ada Ustaz yang putih, ada pertanyaan Ustaz dengan kompak. Lagi kenal akan Nabi Muhammad. Di bawah kenalan dengan yang laki-laki, makin lebih dulu. Lagi kenal kalian Nabi Muhammad. Di mana kalian kenalan dengan? Di langit itu banyak. Kita tidak mengenal wajah, tapi mengenal sejarah. Kita tidak tahu bentuk muka Nabi, tapi tahu cerita dan kisah Nabi Muhammad. Ayo nak, kalau dapat kalian nyanyi kau, tolong disambut nih. Tapi kalau nak dapat angin zat. Ibunya bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah, dilahirkan di Mekah Mukarramah. Sabar. Tentulah. Astagfirullahaladzim. Kalau lagu boleh dapat ayah Susanti, perempuan banyak muda. Dapat. Coba 1, 2, 3. Ayah Susanti, perempuan banyak muda. lagu Nabi Muhammad. Ayah Susanti dalam bentuk mata. Itu menandakan anak-anak awak lebih
sampai kurang itu. Nyotanya boleh anak tu tahun kejadiannya 2002 alih dulu. Ustaz, boleh saya nanya? Boleh nak. Ada ayah, ada ibu Ustaz, ada kakek, tentu ada nenek. Kakek Nabi Abdul Muttalib, neneknya siapa Ustaz? Aku ketika itu tahu. Dia mati itu bertanya anak SD. Akhirnya mampir bendera putih. Ananda, bagus pertanyaan kamu. Cuma saya Ustaz belum tahu jawabannya. Sabar dulu ya, Ustaz cari dalam buku, Ustaz tanya dulu ke guru Ustaz. Nanti kalau sudah tahu, Ustaz kasih tahu ke kamu. Kalau Ustaz ceramah lagi di sini. Jadi Ustaz, pulang ceramah dari situ, kamu langsung baik kesalian naik sekali. Toko buku yang kadang di Jalan Permindo itu tahun 2002 bulan Agustus dulu. Aku cari-cari buku dan aku jawaban pertanyaan anakku. Siapa kamu nenek Nabi Goba? Maksudnya aku buku. Buku ini berjudul Membaca Sirah Nabi Muhammad dalam Sorotan Al-Quran dan Hadis-Hadis Sahih. Penulisnya Profesor Dr. Muhammad Quraisyihab yang menulis tafsir Al-Misbah, ayah kandung dari Najwa Shihab, mantan presenter Metro TV. Dalam buku itu dikatakan di Ustaz Muhammad Quraisyihab di halaman 158. Apa kata beliau? Walaupun Abdul Muttalib lahir di Madinah dan besar di Makkah, namun dia memilih pasangan hidupnya wanita sederhana dari pedesaan. Wanita itu bernama Samrah binti Jundub. Siapa namanya? Samrah binti Jundub. Abdul Muttalib kan kakek Nabi. Berarti istrinya adalah nenek Nabi Muhammad. Samrah binti Jundub. Itu nama nenek Nabi. Lama-lama pengetahuan cik. Nabi punya anak yang paling bungsu, Fatimah Az-Zahra, menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Nabi dikaruniai Allah cucu laki-laki kembar. Siapa namanya? Bagus, mantap kalian. Apa pernah lo ceramah di buku anak MTA, didikan suku gabungan sekaligus peringatan Maulid Nabi? Apa tanya? Siapa tahu nama cucu Nabi laki-laki kembar menunjuk anakku seorang? Awak tahu Ustaz? Siap? Upin Ipin Ustaz. Astagfirullahaladzim. Sajak dulu Upin Ipin jadi cucu Nabi. Cucu Nabi Hasan dan Husain, bukan Upin dan Ipin. Upin dan Ipin itu cucu opa, cucu datuk dalang, adik Kak Ros, kemenakan angkel atau angkel mutu, kawan dari Sang Fizi Meme Jakit Manil Susanti. Ya nak, aku tahu loh Ustaz, anak mau syukur nonton itu. Kadang saya nonton bola, aku ya Filipin ya. Aku lah kantor ya. Jadi anak Ustaz, tambah pengetahuan kalian tentang sejarah Nabi Muhammad. Mungkin dengan memiliki buku seperti ini atau dengan mendengarkan nyanyian tentang sejarah Nabi Muhammad. Coba kalian sambung lagu buah. Ketika Muhammad lahir ke dunia, dia seorang yatim keadaannya. Sambung. Ibu nak minta kasidah, dia dapat lagu tu ibu. Dah ya dapat
karena rumah Nabi justru gajah. Siapa yang sama yang menjawab saya? Ayat manusia, apa sebabnya? Oke, sini. Nah, baik. Karena di tahun itu terjadi serangan tentara bergajah dari negeri Yaman dipimpin oleh Raja Abraham. Dia ingin menghancurkan Ka'bah. Siapa namanya? Atiwa, panggilannya Atila. Atifah. Atila. Oke lah, siapa tahu nama kelas 1 kelas berapa soal? Kelas 5 segitu. Siapa Pak ini kelas 3, kelas 2. Oke lah, walaupun kita tapi pengen tahuan paling. Tidak pengen surah Al-Fil dalam Al-Quran. Coba. Bismillah. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Ulangi. Baca itu. Baca kepalanya dulu. Sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Yang pertama amanah, artinya dapat dipercaya. Terus. Kedua fatonah, artinya cerdas. Yang ketiga sidik, artinya jujur atau benar. Yang keempat tabligh, artinya cerdas. Menyampaikan. Siapa nama kamu? Di mana di sekolah? SMP 1. Kelas berapa? Kelas 9 sekarang. Itu nama siapa? Tadi kelas 5 harus ini kan? Kelas 9 santai. Oke, makasih ya Dek. Bagus. Kalian menarik. Sifat Nabi yang patut diteladani tidak hanya itu, banyak sifat-sifat yang lain. Kalau untuk konteks anak-anak, Nabi ketika anak-anak dan remaja itu anak yang mandiri, remaja yang berdikari, pandai mengatur diri
baru mantap. Iko ndak lagu orang pamaleh kalian biasakan. Lagu orang pamaleh kaya bangun tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun tidur lagi. Astagfirullah, kacau. Aduh, yang Pak dulu ketika Pak menjaga di MTA Al-Munawwarah Al-Adab, ketika lagu Musa yang top saja yang viral, nyoba ke bahasa Minang bu, agak coba jago lala liat, jago balia lala liat, ndak jago. Lagi bahasa Minang juga. Ketika almarhum Said bin MZ masih hidup, kan lebih dahuluan Mbah Sulit Jombak Marijan meninggal. Dalam sebuah ceramahnya pakai Said bin MZ, kini kau Mbah Sulit Jombak Marijan itu tarak gendong-gendongan. Tangan Mbah Marijan itu dan gendong kau, tak gendong kemana-mana. Itu lagu Mbah Marijan, lagu Mbah Sulit. Anak-anak Bapak yang Bapak sayang, Nabi Muhammad ketika kecil mandiri, pandai mengatur diri sendiri. Bagi anak-anak dan remaja, itulah yang patut kamu teladani. Bagi kita bermasyarakat, banyak akhlak Nabi yang patut ditiru. Salah satunya pemaaf. Ya, balas saja kesakit hati Nabi kau dan para umatnya yang umatnya itu tatapnya maafkan. Beda bawa sebagian bapak ibu, bapak liaro dan kau sampai keturunan basumpah-sumpah ketika masih hidup adena agak takuti tulang dan di kuburan dan pada itu yondak kadang maafkan lo haram kadang maafkan. Igo lagi tasdidnya biar temur haram dan maafkan. Kalau bantuan itu simpai kita bapak ibu tidak akan akul kita hidup bermasyarakat. Orang kalau lama tangkau itu masuk di jalan melena semua. Cie baru bangun kono peta bantu tembok dan cie kulit bantu roda menyambung saja. Kalau masuk di jalan kadang cie lari ke suwok, cie lari ke kidal. Nak jadi beradu. Nampaknya rumit pak kok masuk di pematang sawah banyak itu. Pematang sawah kan selalu tapak kakinya bu. Ibu A, jo ibu B, indah pasakuan. Asal masuk di labuh gadang, cie pas mailah ke suwok, cie mailah ke kidal. Suatu saat sama-sama payuan nasi untuk udah suram-suram dan saja di sawah. Tak sarobo di pamatang dan sapo pak. Ada ibu A mencari ibu B, boleh balik. Kau lagi berapa? Kau balik dan ke belakang mengkecian dan kakui. Nak do cerita. Ibu sekretar Thailand. Jangan kalah bodoh sering tak mudah. Nak risiko mencari dari sini terkait itu pula. Oh itu nanti di mana? Batangnya mailak dan larino. Ini nak do cerita. Di mana tumbuh sinan di sini. Sama-sama maju. Air di jinjang doa, nasi di jujur doa. Badak sama badak menghadapi lawan masing-masing. Pas langkah ke baru, sama-sama mailak dan ragu. Cik mailak kasut, bataju masuk bandar. Cik lain mailak ke kita berkubang masuk sawah. Nasi tak serak, air tak tungkui, indah jadi udah makan. Gara-gara apa? Nak punya sifat pemaaf. Anak-anak boleh tahu kalian samui. Sampai orang ni tahu samui. Lain tahu samui. Samui itu gadang atau ketek? Walaupun samui ketek, mungkin barajanya tidak tinggi sekolahnya, tapi silaturahimnya, hubungan persaudaraannya luar biasa. Asal suara
basuo inyo sa inyo lain kamu talak sapo manyapo. Sedangkan ibu A ke ibu B tadi tapaso masuk badan masuk sawah gara-gara nak kamu sapo manyapo. Amun doakan mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Hijrah ndak ada yang serupa tadi. Amin ya rabbal alamin. Kan ndak ada kita ndak pasapuan situ dulu. Lain pasapuan sadaya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amun masih takana Pak Kaji Buya Dus Iman Sa'ad. Kata beliau, kun kal yadaini wala takun kal ainaini. Hiduplah kalian seperti dua tangan, jangan hidup seperti dua mata. Baik nyuruh tangan mutara tolong menolong, gata-gata tangan kita nyogawian dan tangan suwo. Gata-gata tangan suwo nyogawian dan tangan kita. Samu-samu gata-gata kemudian tak kawi-kawian baru. Mana lima pinti tangan suwo bersalaman dengan orang-orang hebat tangan kanan. Tapi setelah pinti dapat akhirnya tangan suwo ke tangan kita. Hai tangan kita jadi puluhan tiada sabanta pinti kuning paciannya. Besok sore kita ke pasar raya Padang baik ke toko Murni kita balik cincin galang 100 jam tangan pakai dia. Makanya kalau memakai perhiasan ibu-ibu itu pakai dari tangan kita. Dan tangan kita kau tahu terima kasih. Akhirnya ke tangan suwo, wahai tangan suwo dan elok laku pada so dan dapat bersana dan pemurah mana. Berkat pemurahnya engkau, amulah bertambah kakak ini. Lama cincin, lama galang, 100 jam tangan. Sebagai tanda terima kasih yang engkau wahai tangan suwo. Urusan yang kumur-kumur biar dan tanggung jawab. Makanya kalau cebok Pak, namanya bakaran butuh tangan kiri, tidak tangan kanan loh. Paling-paling kanan kau menyiram mana iya. Amulah itu hidupnya dua tangan, kan yadain seperti dua tangan. Wala takun kal ainain, jangan hidup bagaikan dua mata. Baiknya dua mata itu kalau kecil orang Arab nafsi. Kalau kecil orang ini individualis, tidak ada rasa peduli. Sakit mata kita, kecil dan suap, sakit surang salah dan tidak peduli. Sakit mata suap dan kita yang mencari dia itu derita lo, bukan derita gue. Amal itu hidupnya dua mata, tidak boleh kata itu. Kalau ini hidup rukun bermasyarakat, harus pemaaf, harus saling tolong menolong. Kadang-kadang kita Pak ada dan sampili kalian kajar balapi saku banyak kudu campur. Jadi pada Solo kudu kawan dua tidur ada kawan. Ya, kudu campur sampili kalian. Kecil Buya Ristawati Datuk Marajo pilih itu kalau bahasa Minangnya kiki. Nan kiki itu Pak basi runciang tigo kaset nonton duit dari baja gunanya untuk masak dan gaji apa-apa membantukan tahu teman. Jadi kalau dia kiki itu orang digosok ya biar dan ini udah usah setelah itu dari kiki itu. Kalau kiki itu kita teladani aberak dosana kawa dosana lalai datang minta tolong nyo tahu awak sadar marado ndak kamu kita ngaji ya berang nyo kawa kok kecilnya sudah itu kok kayo lah suran alun tantu denai meminta usah Tuhan buat sangko denai hanya singgah saja dek ada
seke dan orang kui jo tamat. Orang rakui jo tamat tu kata puramo Ustaz Metriadi Imam Toto baru itu. Orang nan rakui jo tamat tu bah galano parlimo kayu kale nan limo untuk inyo ampe untuk pasamu nan tiga cie nyo satu lo manyale. Nan limo ala untuk inyo ampe untuk pasamu nan tiga cie dalam dan cie kono manyale lo. Ada sampai kita serupa itu. Mari kita buang sifat rakus tamak kikir dengan sifat pemurah dermawan penyayang dan penolong. Insya Allah. Bapak-bapak Ibu, itulah 3 hikmah Maulid Nabi. Pertama untuk mengenal Nabi Muhammad, yang kedua untuk membangkitkan semangat mengamalkan Islam, menghidupkan syiar Islam, yang ketiga meneladani akhlak beliau yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang sangat mulia. Mudah-mudahan kemuliaan akhlak beliau itu bisa kita tiru, kita teladani sebisa